sudah disalurkan ke masyarakat langsung? Ya, jadi hari ini tadi kita datang ke lokasi banjir di RW 1 Kelurahan Bangka dan sekaligus juga melihat musola Nurul Huda yang kemarin saya renovasi dan baru sempat lihat sekarang. Ketemu langsung dengan masyarakat, ada kebahagiaan tertentu dan kangen juga apa gimana sih maksudnya? Kangen lah, dan sama masyarakat yang kita datengin tadi. Mereka juga kayak Mas, ketemu lagi kita di sini, karena bukan cuma sekali, 2 kali kita ketemu mereka dan dari dulu kita udah sering ketemu. Dan sekarang ketemu lagi tapi dengan suasana mereka diskusi baik. Mas Oya, mungkin hal apa sih mungkin yang bisa mendorong untuk melakukan kebaikan? Jadi kalau emang aktif lihat sosmed saya, lihat YouTube saya, yang saya lakukan kan bukan baru-baru sekarang, udah dari dulu ya. Dan ini rutinitas kita aja dari beberapa tahun terakhir ini. Mas, tadi ada banyak harapan dan doa-doa dari masyarakat juga pengen Mas Oya balik lagi gitu Mas, katanya Mas. Nah, saya sih serahkan saja sama DPR, sama MKD, dan saya percaya bahwa DPR RI, MKD juga bisa melihat masalah ini secara objektif dan bisa membedakan mana yang video hoax, mana yang fitnah, mana yang beneran, mana yang enggak, dan kita pikir secara objektif, fair mereka bisa melihat itu. Tapi saya tidak mau terlalu berharap banyak, ya saya serahkan saja. Update-annya seperti apa sih Mas? Sudah tahu. Sampai sekarang saya belum tahu bagaimana update-annya, cuman setahu saya hari ini sudah ada sidang pemanggilan para saksi-saksi ahli dan sebagainya, cuma saya nggak ngikutin juga gitu. Berarti belum ada pemanggilan lagi gitu ya? Belum. Oh ya, nanti kalau setiap kunjungan ke warga tuh selalu ada respon positif, mungkin vibes-nya selalu bagus ya. Mau ya maupun warga mungkin Gini, karena ya kita bisa lihat ya, warga begini. Kalau kita membantu orang, mana yang fake, mana yang pencitraan, mana yang emang benar-benar tulus, ya gampang dilihatnya sama warganya aja. Gitu kan. Kalau saya kan datang ke warga-warga di sini kan bukan baru-baru sekarang ya. Bukan setelah dijarah saya baru datang ya. Dari dulu kan bisa lihat ya, warga yang tadi kan emang sudah warga yang sering ketemu sama saya dari berapa tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi ya kalau saya menyimpulkan bagaimana, ya saya kurang objektif juga ya. Dilihat sendiri saja gitu. Tapi Mas Buya setiap turun ke lapangan kayak tadi gitu selalu ngasih solusi ya, maksudnya untuk warga sekitar yang mungkin kena musibah. Kalau tadi mungkin solusinya untuk rakyatan yang tadi gini, kalau tadi kan ibaratnya bantuan yang saya berikan itu kan mungkin sedikit atau banyak itu ya minimal sedikit atau bagaimana ya minimal bisa bermanfaat. Tapi kan jangan dilihat jangan dari jumlahnya. Tapi kan yang kita harus pikirkan bukan cuma memberi bantuan atau memberi sembako dan memberi lain sebagainya, tapi kita pikirkan juga nanti gimana nanti istri saya terkait, istri saya nanti berkoordinasi dengan pihak yang terkait, gimana supaya ini kan banjir udah sering, harus dilakukan apa dengan kali-kali yang tadi kayak tadi itu kan, kali yang bottleneck dari lebar ke kecil ke lebar lagi. Karena ini banjir bukan cuma sekali, tapi ya ini juga bukan masalah yang mudah juga, ini masalah yang sulit karena di situ pemukiman padat juga. Tapi nanti coba nanti istri saya berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, ada solusinya apa, dan bukan cuma sekedar di survei atau di riset, tapi nanti ada insya Allah akan melakukan apa atau dilakukan apa di sana. Mas Oya, ini mungkin balik lagi soal MKD Mas ya. Dari Mas Oya kan masih belum ada update mungkin Mas. Belum ada, saya belum tahu apa. Tapi kan sekarang sudah mulai ada pemeriksaan dari para ahli Mas ya. Iya. Nanti kalau seandainya nanti untuk diperiksa secara langsung ya Mas Oya. Saya siap. Saya justru senang kalau ada sidang secara terbuka, saya senang. Karena saya sudah siap, karena saya sudah punya bahan-bahan dan semua lengkap. Kalau saya itu adalah korban fitnah dan korban hoax. Jadi video-video yang beredar ke saya itu adalah video-video yang memang diamplifikasi oleh orang tertentu, dibuat, didesain. Sehari itu bisa ada ribuan video yang memframing negatif saya. Video-video lama saya dinaikkan dengan tulisan-tulisan gaji 3 juta kecil dan lain sebagainya, itu kan bukan buatan saya. Memakai video lama saya dikasih narasi tulisan seolah-olah biar orang percaya itu kayak saya. Buktinya semua, dan joget di DPR pun saya punya buktinya bahwa tidak seperti yang orang framing selama ini. Dan juga kayak yang bilang gue artis, itu juga gue punya bukti bahwa itu adalah bukti wawancara gue di bulan Januari kemarin. Tapi ya ini memang framing jahat yang memang ditujukan untuk mendiskreditkan beberapa anggota DPR, ya institusi DPR, dan korban-korbannya kita-kita ini gitu. Jadi saya lebih senang ada sidang kayak begini terbuka kan, saksi ahli ada bukti. Jadi masyarakat juga menurut saya harus bisa menerima juga, jangan denial. Kalau ada kebenaran mereka harus bisa menerima juga, harus legowo juga, harus objektif. Dan
masyarakat yang kemarin mungkin orang-orang yang sudah terperdaya dengan berita-berita hoax atau mungkin termakan oleh video-video hoax itu, saat nanti sudah ada kebenaran atau bukti-buktinya ditampilkan atau mungkin di persidangan dan sebagainya, harus juga berani fair mengakui bahwa oh ya ternyata kemarin salah gitu. Tapi saya juga percaya pasti masih juga orang yang denial, yang ngelihat nggak mau mengakui dirinya kemarin salah juga pasti ada, tapi ya udahlah, kita balikan saja ke pribadi masing-masing gitu. Tapi jauh ini udah ada lampu hijau belum, mungkin kayak tanda-tanda gitu? Nggak tahu, saya terus terang saya nggak tahu, saya nggak lampu hijau lampu merah saya nggak ngerti. Saya ikuti saja prosedurnya karena saya juga tidak memaksa apapun, saya tidak mempengaruhi apapun. Biarlah persidangannya berjalan secara fair, secara objektif, dan masyarakat pun harus menerimanya secara objektif juga, nanti harus melihat dengan objektif aja intinya gitu. Berarti dari Mas Uya juga sangat menantikan untuk sidang MKD ya Mas? Oh iya lah, iya. Mas ibaratnya udah mau membuka semuanya, fakta-fakta semuanya, dan Mas Uya juga tadi Gini, sudah menyiapkan bahan-bahannya juga Mas. Sebetulnya saya sudah mulai ngomong kan tentang bukti-bukti video hoax yang terjadi pada saya dan teman-teman lain. Tapi nanti suatu saat nanti saya akan buka semua juga. Tapi mungkin saat ini belum tepat kalau saya buka semua gitu kan. Tapi pelan-pelan saya mulai buka. Kayak sekarang ini kan akhirnya saya baru mulai mau terima ngomong sama teman-teman wartawan baru sekarang. Kemarin kan saya menghindar, bukan saya sombong ya. Karena saya takut saya ngomong nanti di framing lagi, dipotong lagi, dinarasikan jelek lagi, di fitnah-fitnah lagi. Tapi sekarang saya belajar dari pengalaman kemarin, saat ada fitnah atau apapun yang potongan-potongan video saya beredar, saya mungkin harus langsung klarifikasi. Kalau dulu kan saya diem aja akhirnya jadi begitu bumerang, akhirnya masyarakat lanjut percaya video hoax. Dan memang selanjutnya mungkin bagaimana saya punya cita-cita agar literasi digital masyarakat kita lebih baik lagi gitu. Mungkin Mas kan dirimu sudah tahu dalang di balik perusahaan rumah sendiri, itu benar apa sih? Iya, tapi saya nggak mau ngomong di sini lah, nanti biar waktu yang menjawab. Mas mungkin kan ini dari Mas Uya sendiri kan statusnya masih dinonaktifkan. Iya. Apakah mungkin kalau dari kegiatan dari anggota itu masih aktif masih Mas untuk ini? Saya sekarang posisi dinonaktifkan, tapi tidak membuat saya jadi tidak aktif dalam membantu masyarakat. Dan Mas bisa, Mbak bisa lihat bahwa sejak saya dijarah pun, penjarahan terjadi, saya adalah anggota DPR yang pertama kali keluar nongol. Saya menghadapi masyarakat, saya keluar tetap bersosialisasi. Saya bantu teman-teman TKI PMI, saya bantu teman-teman yang lain yang selama ini sudah saya lakukan dari dulu-dulu, dan bukan sesuatu hal yang jadi hambatan juga. Saya tetap lakukan seperti biasanya aja, tidak ada yang berubah. Jadi mau saya nonaktif, mau saya aktif, ya tetap uya ya, kalian lihat ya seperti saya sekarang aja kayak ini. Artinya tidak menerima gaji dan tunjangan? Ya, saya bisa tekankan bahwa selama saya nonaktif, saya memang tidak menerima apapun gaji tunjangan, tidak. Jadi kalau kemarin ada yang bilang tetap menerima gaji tunjangan itu fitnah. Bisa dicek kok. Kesekretariatan juga bisa dicek. Tapi bantuan tetap dari saya pribadi. Dan dari dulu pun saya jadi DPR pun uang bantuan dari pribadi, bukan dari negara kok. Masa iya saya minta negara? Enggak, dari saya pribadi. Saya jadi DPR, saya tidak jadi DPR, saya nonaktif, saya masih jadi artis dulu, semua yang bantuan itu benar-benar uang pribadi. Bukan uang negara, bukan uang pemerintah, bukan uang siapapun. Mungkin Mas, apakah sudah ada komunikasi Mas sama rekan-rekan Mas juga, kayak mungkin Mas Eko, mungkin Mbak Nafa maupun Ahmad mungkin? Udah, kita suka ngobrol aja, dan saya juga memposisikan diri saya sekarang juga. Saya tetap menjalani hidup saya seperti ini, tetap membantu orang, tetap menikmati hidup saya juga. Dan saya juga sekarang lagi sibuk dengan kucing-kucing saya, gitu kan. Kemarin juga mungkin menurut saya yang membuat kejadian kemarin kan justru waktu rumah dijarah kan yang pertama kali saya kasih, yang saya cari kan kucing. Saya nggak peduli hartanya, nggak peduli harta benda yang lain. Saya peduli pertama kucing saya harus kembali, walaupun sekarang 3 ekor masih belum ada kabarnya. Dan saya masih mencari barang-barang bersejarah saya kayak piala-piala penghargaan, foto-foto pernikahan dan sebagainya yang sekarang belum kembali. Dan kalau untuk barang-barang berharga kayak barang-barang material, barang-barang yang sifatnya materi kayak elektronik, kayak piano dan sebagainya, ya udahlah, kalau emang bermanfaat buat mereka ya biarin, saya ikhlasin aja. Tapi mungkin komunikasi yang dijalin antara kalian berempat yang dinonaktifkan ini apa, mungkin solusikah yang dikomunikasikan? Enggak, kita masing-masing hidup dengan kita sendiri, cuma apa kabar lo gitu kan, saling menguatkan aja. Dan saya memberikan semangat sama yang lain. Malah ada teman yang lain yang nanya, Mas Uya kenapa lo kok berani banget udah keluar dari awal ya? Gue juga, kenapa kita masih takut gitu kan? Kita tidak makan uang rakyat, tidak korupsi, kita tidak seperti yang framing jahat di video-video hoax itu tidak kita lakukan, ya kita menghadapi aja. Dan sampai sekarang, dari hari pertama setelah penjara saya keluar sampai sekarang,
alhamdulillah tidak ada satu orang pun yang nyinyir sama saya di jalan, tidak ada orang yang ngatain saya, mukul saya, nggak ada, orang baik-baik semua. Jadi apa yang di framing di sosial media sama oknum-oknum kemarin itu dengan dunia nyata jangan berbeda jauh. Justru saya melakukan itu justru ingin membuktikan bahwa kalau waktu hari pertama besok setelah penjara kan saya keluar tuh ke Masjid Istiqlal, habis itu makan es krim di Pasar Baru. Istri saya yang bilang takut, Pak, Uya jangan turun dulu, nanti kalau ada orang jahat gimana, bilang. Yang saya bilang begini sama istri saya, kalau pas kita turun ada orang yang geprak kepala kita, berarti emang yang di sosial media itu sama. Ya kita jangan muncul lagi besok gitu kan. Tapi ternyata sekarang baik-baik, semua orang baik-baik kok. Malah orang sabar ya, pada meluk, pada minta foto. Malah sampai sekarang sudah ribuan orang yang minta maaf saya di DM Instagram, direct message, yang bilang maaf mas, saya kemarin kemakan video hoax. Dan udah istri saya juga nggak jawab juga sih, cuman kemarin mereka ikut fitnah saya di terbuka di sosial media, minta maafnya lewat DM. Minimal mereka minta maaf, mengaku kesalahan. Tapi saya juga percaya ada orang yang tetap denial, nggak mengakui bahwa mereka ikut terkirim video hoax. Kan ada juga yang malu udah kena video hoax, ada juga malu nggak mau ngakuin, ada juga ya, tapi nggak apa-apa. Tapi mungkin apa sih yang membuat Mas Uya teguh gitu mencintai rakyat gitu, terlepas dari penjara ini? Gini lah, mau terserah orang mau bilang pencitraan atau minta atau apapun ya. Karena yang saya lakukan, kalau Mas ini kan di jejak digital, Google bisa search ya sosial media saya dari sebelum saya jadi DPR, jauh-jauh saya masih jadi artis, saya lakukan buat teman-teman PMI, TKI, orang susah segala macam, saya lakukan udah jauh-jauh dari dulu-dulu. Makanya kalau misalnya sekarang ngelihat sosial media saya ada yang ngatain, oh lo cuci tangan, yang belain di bawahnya, oh udah banyak orang-orang, teman-teman, terutama teman-teman TKI, PMI yang udah tahu ngikutin gue dari dulu gitu. Jadi udahlah, gue jalin aja, tapi gue nggak peduli mau dikatain apa kayak, yang penting kita bantu orang bermanfaat. Karena yang ngata-ngatain kita tuh belum tentu juga dia melakukan sesuatu untuk orang lain. Bahkan mungkin bisa jadi orang yang ngata-ngatain kita untuk dirinya sendiri aja dia belum melakukan sesuatu gitu. Jadi kita pikir positif aja. Respon Mas untuk yang memberikan respon positif ke diri Mas sendiri itu apa sih? Kayak gimana? Kayak yang ngejudge Mas gitu maksudnya yang ngejudge Mas itu salah dengan apa yang dia katakan. Kemarin gue ke IPE itu ya, Indonesian Pet Expo kemarin malam banget. Pas udah tutup, ada orang nyamperin gue, Mas maaf ya saya dulu termasuk, tapi gentle dia, bukan di DM, datengin saya termasuk orang yang dulu sempat sebelah sama Mas, benci sama Mas, karena saya percaya tuh video ternyata video hoax. Datengin gue senang orang kayak gitu, justru gentle. Dan satu hal, gue mengerti juga kalau teman-teman gue pada saat gue difitnah, gue dikata-katain, tidak belain gue ngerti. Karena pada saat kejadian sebelum penjaraan sampai penjaraan itu, orang yang bela gue itu di sosmed pasti diserang sama mereka. Jadi mendingan mereka diam. Tapi yang gue kecewa adalah justru orang-orang yang di depan gue baik, orang yang udah gue bantu, tapi di belakang justru ngata-ngatain gue. Ada tuh. Jadi ada orang, teman-teman, ada teman mobil juga yang udah pernah gue bantuin bisnis jual beli mobilnya, gue sudah suntikin dana segala macam gitu kan. Tapi dia ngomong di sosmed lain, bukan di sosmed gue. Oh jarah rumahnya gitu. Ada di Amerika juga, orang Indonesia di Amerika. Orang kan harus diaspora di luar negeri itu harus kompak-kompak ya. Waktu kejadian penjaraan tuh justru orang-orang, teman-teman di Amerika tuh pada datang ke rumah saya untuk menguatkan anak-anak saya. Tapi ada seorang, namanya siapa saya lupa, ada 2 orang lah. Yang satu saya justru pernah bantu adiknya dia di Amerika. Yang satu lagi saya kenal, di depan saya pura-pura baik, tapi di Facebook bilang, yuk tuh datangin rumahnya di Amerika. Terus ngata-ngatain, dia termasuk orang yang namanya Melvin dan siapa gitu, saya lupa ya, dengan siapa gitu, termasuk yang terpengaruh sama video-video hoax itu. Terus saya bilang, lo tinggal di luar negeri aja masih percaya video hoax gitu kan. Tapi kita jadi bisa mengukur, oh menurut saya jadi dengan kejadian ini kita jadi pertemanan kita yang sebenarnya bisa kita ukur. Ya berarti ada orang yang pura-pura baik, ada orang yang pura-pura baik, tapi jadi lingkungan pertemanan kita bisa lebih ukur. Orang yang loyal sama kita, orang yang justru bantuin kita. Diam itu bukan berarti gak bantuin, mendingan diam dibanding di belakang ngata-ngatain. Gitu. Respon masyarakat, mungkin respon artis juga kayak gimana sih Mas? Respon artis, public figure. Kalau teman-teman artis saya mengerti, ada yang mengucapkan simpati secara langsung, ada yang terbuka juga di sosial media, tapi yang diam pun buat saya juga nggak apa-apa, karena pada saat itu ngeri banget. Orang yang ngebelain saya itu bisa diserang orang. Ada seorang ibu-ibu dari Lombok, NTB ya, pernah saya tolongin dulu yang anak, namanya siapa ya, Arumi atau siapa gitu anaknya, yang korban malpraktek sampai tangannya diamputasi, ada di sosmed saya sampai ketemuin dengan Pak Menteri Kesehatan. Pokoknya saya urusin, saya bantuin. Dia cuma bilang, semangat ya Mas Uya, makasih udah bantuin anak saya, tetap sabar. Itu bisa diserang loh dia. Diserang, dan dia cerita ke DM saya sampai anaknya dikatain anak
pokoknya dikata-katain, disumpahin anaknya biar apa gitu kan. Jahat sekali pada saat itu. Orang padahal cuma mau ngucapin simpati doang, bisa begitu. Padahal dia sendiri anaknya lagi mengalami itu, bisa dikatakan nama oknum sih pada saat itu, bukan netizen. Mas Buya, saya lihat di YouTube Mas Buya gitu kondisi rumah setelah dijarah, terus kamar Cinta juga kosong habis gitu. Padahal kan itu hasil dari jerih payah dia gitu. Mungkin Mas Buya gimana sih tanggapannya Cinta? Terus mungkin ada yang mau Mas Buya itu gak? Enggak. Anak-anak saya udah ikhlas semua, karena gini, yang bikin sedih pada saat itu adalah anak-anak saya kan dari SMP udah gak dapat uang jajan sampai lulus SMA, karena mereka punya penghasilan sendiri dari YouTube. Beneran ini gak gue kasih uang jajan sampai share pun, mereka udah punya penghasilan sendiri. Bahkan kalau mau beli barang tapi kurang duitnya, bikin proposal sama gue. Dan barang-barang Cinta tuh kayak barang K-pop, boneka, CD-CD gitu kan, yang lagu-lagu Korea itu dibeli pakai duit sendiri, itu hilang. Lightstick konser tuh, itu uang hasil jerih payah mereka sendiri. Bahkan rumah itu pun ada uangnya hasil kerja Cinta. Jadi saya bilang, Cin sabar ya, nggak apa-apa Pak. Bilang justru malah anak-anak saya termotivasi buat mereka kuliahnya sampai S2, S3 yang benar di Amerika, biar bisa sukses. Dan anak-anak malah Cinino bilang, udah Pak, nanti Papa tenang aja, pokoknya aku akan sukses insya Allah, biar gedenya nggak jadi maling, katanya nggak jadi penjara, katanya gitu. Terus kayak Cinta juga, Papa juga kalau perlu nanti kalau udah Cinta sukses, pensiun aja, retire, nggak usah capek-capek, nanti Cinta yang senengin Papa. Itu terharu sih. Tapi itu menurut gue ini jadi kejadian semua ada hikmahnya. Jadi motivasi buat anak-anak gue, ini bapaknya, keluarga kita dizolimi, di fitnah, rumah dijarah, tapi semangat buat mereka untuk akan menunjukkan ke orang-orang ini bahwa mereka walaupun dizolimin akan jadi orang sukses. Insya Allah itu benar-benar mereka lakukan, spirit itu ada gitu. Jadi anak-anak bikin Mas Buya termotivasi juga ya Mas? Oh iyalah, anak-anak juga, saya percaya anak-anak saya anak-anak yang kuat. Anak saya itu dari kecil udah dibully lah. Cinta dari zaman dulu punya sosial media udah jadi harus dibully, dan anak saya anak-anak yang punya mental kuat. Nggak kebayang kalau anak-anak orang lain mungkin udah nggak kuat kali ngalamin ini. Terakhir ke depannya Mas Buya punya akan jadi seperti apa? Saya akan jadi orang yang lebih baik lagi. Saya tetap akan membantu masyarakat, dan tujuan saya masih politik di DPR. Sekalian mungkin yang udah kenal saya tahu, bukan buat cari duit ya. Ya karena sebelum jadi DPR pun saya udah melakukan banyak buat masyarakat, membantu orang yang terkena masalah apapun. Dan tujuan saya masuk DPR kan biar saya bisa masuk ke dalam sistem, biar bisa lebih berguna dan punya impact yang positif lagi gitu kan. Jadi saya tidak menyesali apapun yang terjadi pada saya tetap akan melakukan yang terbaik. Insya Allah orang-orang yang kenal saya dan orang yang merhatiin saya selama ini, dan orang yang belum merhatiin saya, dan sekarang orang baru yang ikutin sosmed saya gara-gara saya dijarah, mungkin bisa lihat saya seperti apa gitu. Sudah ada rencana pensiun Mas? Belum lah, pensiun masih lama. Kalau Cinta, kan anak-anak bilang kalau Cinta udah sukses, apa pensiun? Ya, maksudnya? Kalaupun saya nanti pensiun dalam pekerjaan, tapi saya tidak akan pensiun untuk berbuat baik buat orang. Tapi kan Mas Buya kan udah dari sebelum DPR juga udah membantu apa segala macam. Apa karena harapan sekarang salah satunya diaktifkan lagi di DPR atau enggak? Saya nggak mau berharap banyak, saya jalanin aja deh. Intinya gitu aja. Mas Buya mungkin terakhir Mas, mungkin ini ada pemberitaan soal ada